verifikasi tahun 2017 menyebutkan jumlah serikat pekerja itu kalau saya nggak salah di sekitar angka 8.000 perusahaan dengan jumlah anggota sekitar 1,7 juta. Sekarang membuktikan 1,7 juta terkait dengan adanya 15 konfederasi, hampir 120 federasi. Anda bayangkan betapa sulitnya. Semua orang bicara klaim gitu ya. Nah, karena tadi saya mengatakan bahwa kita masih dianggap yang terbesar gitu ya. Nah, kita masih dianggap kalau pakai perpernya itu ya kurang lebih ya sekitar 40% daripada anggota serikat pekerja itu masih di anggota kelompok SPSI. Sisanya masuk itu di kelompok KSPI dan serikat-serikatnya yang lain gitu ya. Nah, kemudian tadi tapi ada hal yang saya perlu ceritakan. Kalau bahasa Inggrisnya namanya union density. Berapa persen dari jumlah pekerja yang ada yang menjadi anggota serikat pekerja? Kalau bicara angka nasional, kita kurang dari 5%. Kita ambil contoh, misalnya di Bekasi. Dari 5.000 perusahaan ada? Bekasi bisa 6.000 sampai 7.000. Katakan 6.000. 6.000 berarti 10%-nya 600. 60. Bekasi mungkin leading, lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa daerah yang lain untuk membuktikan union density tadi. Jadi persoalan kita union density, persentase jumlah pekerja yang ikut di dalam serikat pekerjanya rendah. Katakan untuk membahagiakan semua, everybody happy, kurang dari 10%. Ya. Kurang dari 10%. Bayangkan. Oke, union density rendah. Di tingkat daerah ya hanya ketemu kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya udah, nggak ada pikiran untuk memajukan organisasi. 3 hal ini. Union density rendah, jumlah serikatnya beraneka ragam, sangat banyak, dan nggak kompak. Wah, dengan apa yang diceritakan oleh Bung Chandra, sepertinya kondisi ke depan organisasi serikat pekerja, apapun benderanya ya Pak Chandra ya, seperti tadi telah disampaikan bahwa periode 298 sampai dengan sekarang itu adalah periode kebebasan berserikat, sehingga banyak serikat saat itu yang lahir gitu. Nah ini menurut Pak Chandra gitu, ada nggak harapan atau keinginan besar dari seorang Chandra Mahlan, tokoh pergerakan serikat pekerja yang telah makan pahit dan getir ya terkait dengan organisasi ini seperti apa Pak Chandra? Ya, tadi di awal saya bilang bahwa kita ngadapin tantangan berat akibat dampak COVID dan Undang-Undang 11 2020. PHK sudah terjadi di mana-mana. Dampak COVID di 2020, di 2021, katakan misalnya ada perusahaan yang sekarang goyang. Andai kata COVID ini sampai dengan Desember 2021 masih kuat nggak perusahaan itu, gitu ya? Dan yang kita maksud tadi nggak semua perusahaan kita itu kuat menghadapi ini. Nah, sementara itu organisasi kita secara umum tadi mengandung kelemahan-kelemahan. Tapi lebih baik ada serikat pekerja timbang tidak ada sama sekali, sekalipun melemah. Nah, oleh karenanya pastilah
orang-orang seperti saya masih berpikir optimis untuk bagaimana membangun serikat. Saya percaya pada akhirnya COVID ini akan berakhir. Amin. Tapi prosesnya kita akan melalui tahap pemulihan, recovery istilahnya. Ya, yang masing-masing perusahaan nggak sama. Ada yang bisa pulih dalam waktu 2 tahun, tapi mungkin ada juga yang baru bisa pulih setelah 5 tahun. Dan dengan sendirinya tadi ketika mari kita bayangkan, katakan anggota kita sekarang dari 10 katakan udah tinggal 7. Masih ada kemungkinan hilang 2, berarti kita berada pada 5 itu ya. Satu sisi. Dan yang kedua, orang-orang yang sekarang bekerja tetap akan beralih menjadi tidak tetap. Dia masih tetap kerja dengan status yang berbeda. Syukur-syukur kontra dengan sendirinya masih bisa jadi anggota serikat di tempat kita. Nah, menghadapi keadaan yang seperti ini, ya nyali mengurus ya. Kita harus mencari orang-orang di perusahaan yang masih ya agak rada edan, masih mau jadi pengurus serikat pekerja, tetapi dengan punya kompetensi, enggak hanya bisa bicara tetapi juga bisa menurut, enggak hanya populer di mata anggota tapi juga bisa nyambung kepada perusahaan. Anda bisa bayangkan, andai kata orang seperti saya sangat populer di bawah tapi nggak bisa berkomunikasi dengan yang di atas. Bayangkan seluruh kasus harus dibawa ke kantor Snaker. Karena saya nggak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan atasan. Jadi kita butuh tipe orang di tingkat bawah yang membumi ke bawah tapi juga bisa nyambung kepada manajemen. Nah, ini ada kaitannya sama kompetensi tadi, bisa bicara, bisa juga nulis, bisa melakukan macam-macam hal, nggak hanya berunding. Kemudian proaktif mencari kasus. Nah, di tingkat yang agak cabang itu tuh ya bagaimana mendorong timbulnya PUK yang baru, yang tadi yang saya cerita union density masih rendah untuk menambah jumlah penguat di kita. Tapi kesemuanya itu ada kaitannya di tingkat dewa-dewa, di tingkat atas, bagaimana terus-menerus menyuarakan pentingnya persatuan dan kesatuan. Tadi kita bicara ada SPSI Yoris, ada SPSI Ambiani. Kita kepengen ke depan hanya ada satu SPSI, gitu ya. Nah, kemudian pelan-pelan kita ajak bicara lagi teman-teman yang lain. Nggak mungkin keadaan ini dihadapi dengan 15 konfederasi, gitu ya. Terlalu banyak, mengerikan itu ya. Dan ini yang kita pelan-pelan kita kepengen ya muncul ada persatuan dan kesatuan. Agak sulit memang karena sekarang orang-orang yang di generasi saya 15 tahun yang lalu istilahnya Bung Chandra kan lebih baik jadi kepala semut daripada jadi ekornya gajah katanya. Saya garuk-garuk kepala aja gitu ya. Nah itu ungkapannya itu ya. Banyak kisah-kisah menarik sebetulnya soal hal-hal yang seperti ini, tetapi ya malulah untuk diceritakan. Jadi kembali kepada poin, terus-menerus kita harus menyuarakan persatuan dan kesatuan. Tidak hanya di papan bawah. Tanpa persatuan dan kesatuan omong kosong, kita bisa melahirkan sesuatu di tingkat PUK. Demikian juga di tingkat cabang dan di tingkat pusat. Tapi untuk yang terakhir ini ya ada titik-titik, tapi titiknya itu kita makin titiknya ini bagaimana saya berharap Hermawan, Bung Toro sekali waktu keluar dari kandang SPK untuk coba untuk merintis yang ke sana pada tetangga. Siap. Kira-kira gitu. Ya, satu lagi Bung Chandra, dan ini menjadi hal yang penting sebetulnya buat keberlangsungan organisasi ini ke depan.
Serikat pekerja punya tugas berat ke depan, tugas yang bukan lebih mudah, tapi penuh dengan hambatan dan tantangan. Bagaimana serikat pekerja di tingkat konfederasi, di tingkat pusat, daerah, cabang sampai dengan unit kerja, bagaimana bisa meningkatkan kesolidan atas nama persatuan. Dan di tingkat unit kerjanya, bagaimana masing-masing PUK juga bisa meningkatkan kemampuan melobi, bernegosiasi, sehingga apa yang menjadi harapan teman-teman anggota juga bisa tercapai. Nah, yang menarik begini, Bung Chandra, union density yang seperti tadi disampaikan, ini nilainya sangat kecil nih. Sebetulnya di wilayah Kabupaten Bekasi juga tidak terlalu besar, gitu. Karena kan tadi disampaikan 50% ke 1. Dan jumlah serikat pekerja saat ini di Kabupaten Bekasi, kalau berdasarkan data yang saya ketahui, itu jumlahnya hanya sekitar 5-8% mungkin ya, dari total keseluruhan perusahaan yang ada di Kabupaten dan Kota Bekasi. Bung Chandra punya tips atau pesan untuk pekerja yang saat ini belum berserikat, karena ke depan perjuangan buruh sebetulnya bukan tambah sulit, apalagi tanpa memiliki organisasi serikat pekerja. Silakan. Ya, kalau kita bikin pemetaan, katakan saya datang ke satu perusahaan, maka saya pasti akan menemukan statement di kantor security dari orang-orang yang ada di sekitar situ. Pak, di perusahaan ini ada yang tetap, ada yang tidak tetap. Kayaknya yang tetap mungkin berkurang, yang tidak tetapnya nambah. Dapatlah kita di situ istilah apa aja yang tidak tetap itu? Ya, yang tidak tetap ya kontrak, tapi itu bagus, Pak. Dapat kontrak. Yang nggak bagusnya apa? Ya kalau yang outsourcing, Pak. Yang nggak bagus lagi apa? Magang. Magang itu bukan status. Di sini status kok, ada orang magang sampai tahunan, nggak ada kaitan sama latihan. Nah, oleh karenanya tips yang pertama buat kita si PUK cabang, bagaimana melakukan verifikasi anggota kita sekarang, apa ia masih sebanyak 3 tahun yang lalu. Karena udah ada orang yang dikurang-kurangin itu tadi. Dan yang kedua, ya hanya aturan bilang hanya ada satu PKB dalam satu perusahaan. Artinya kita juga memperjuangkan pelaksanaan normal bagi orang-orang yang harian lepas, yang ketentuannya bilang maksimum kerja 21 hari, paling lama 3 bulan. Itu kan ketentuannya belum tentu jalan. Itu. Jadi satu sisi verifikasi untuk kita tahu plus minus keanggotaan kita itu kayak apa. Seandainya minus karena tadi yang tetap, terus kemudian sebagian orang yang dikontrak, kontrak baru, dia tambah ancaman sama perusahaan yang ngomong-ngomong sama serikat ya, kalau kamu jadi anggota serikat besok saya putus kontraknya kamu. Ini persoalan besar itu. Dan ini yang persoalan yang spesifik yang di tingkat bawah. Semua ini terjadi karena yang namanya ada program di perusahaan namanya efisiensi labor cost. Dia ngambil 3 bentuk utama. Yang pertama, peralihan hubungan kerja dari tetap menjadi tidak tetap. Ternyata hitung-hitungannya mereka sekarang itu ada yang bilang outsourcing juga dianggap tinggi katanya. Jadi mereka masuk kepada yang magang itu tadi. So, ternyata ada banyak Anda misalnya bersama-sama perusahaan, sama-sama teman-teman nganggap berapa lama dibutuhkan seseorang untuk lulusan apa namanya yang anak STM sekarang SMK bisa melakukan pekerjaan sebagaimana yang diinginkan pabrik pakai target
quantity sama target quality. Kalian bilang, wah 6 bulan paling tidak. Si perusahaan setelah nyoba ternyata nggak 1 bulan. Keluar ada istilah on the job training, bisa kok. Nah, ini dia didorong oleh namanya efisiensi labor cost. Dan terus menerus terencana. Saya tahu dari beberapa teman, bahkan dari keponakan saya, om saya ditarget dari tahun 2015 sampai 2020 tempat saya harus menuju 70-30. Maksudnya apa? 70% yang tidak tetap, 30% yang tetap. Oke, setelah tahun 2020 apa yang terjadi? Bikin lagi om dari yang 30 ini di apa istilahnya itu diminta diimprove lagi. Terus berapa? Saya 2020 ke 2025 hanya 10% yang tetap, yang tidak tetapnya 90. Yang 90% ini ada hitungan-hitungan lagi yang dimana tiap-tiap bagian dapat kuota. Departemen A, Departemen B, Departemen C itu udah ada gambaran lengkapnya. Tidak ada satu departemen pun luput dari efisiensi labor cost. Ini tantangan berat ya yang tersendiri. Sekali lagi nggak bisa semangat aja. Musnik kita saksikan banyak orang tampil, kepengen tampil, tapi mereka nggak tahu resiko, nggak tahu apa yang dihadapi. Ini berat. Jadi berat sekali urusannya kita ke depan. Ya, tantangan berat, sulit yang akan dihadapi oleh serikat pekerja ke depan ini bukan hal yang mudah, Chandra. Artinya, tapi dengan kita membentuk serikat, ikhtiar itu akan terus berjalan. Oleh karena itu, membentuk serikat di masing-masing perusahaan adalah menjadi hal yang penting, Pak Chandra ya. Ya. Bagaimana bisa memperjuangkan nasib pekerja, anggota dan keluarganya tentunya. Ya beda lah. Bayangkan tadi kita cerita 6.000 di Bekasi. Iya. Ketika dari 6.000 ini, saya bicara 3.000 aja dulu lah. 3.000 perusahaan ada serikat pekerjanya, sekalipun beda-beda, tapi karena forum komunikasi kita hidup, 1.000 dari sebagiannya ini melancarkan satu permintaan sama-sama. Pasti beda. Ya, sekali lagi terima kasih Bung Chandra atas waktunya pada kesempatan hari ini. Banyak ilmu yang telah kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Dan tentunya ada satu pesan penting kawan-kawan semua dari seorang Chandra Mahlan, bahwa serikat pekerja mempunyai tugas yang begitu berat ke depan, penuh hambatan dan tantangan. Dan hal ini tentu bukan hal yang harus kita abaikan, tapi bagaimana kita bisa terus semangat, kita bisa terus menjaga persatuan di tingkat organisasi, baik PUK, PC, PD maupun pimpinan pusat. Dan tentunya bagaimana setiap elemen organisasi mampu meningkatkan kemampuan berorganisasi, bernegosiasi, berkomunikasi dengan menyesuaikan pada levelnya masing-masing. Dan tadi seperti kita ketahui, Pak Chandra Mahlan adalah tokoh pergerakan organisasi serikat pekerja seluruh Indonesia, khususnya SPK, SPSI, dan beliau telah mewakafkan umurnya saat ini yang masih aktif, yang mungkin sudah separuhnya Bung Chandra ini terus bekerja di organisasi, mengemban amanah besar di organisasi. Hal tersebut seharusnya menjadi motivasi untuk kita semua. Kita yang masih muda harusnya bisa lebih aktif berorganisasi, sehingga organisasi kita ke depan akan lebih maju, jaya, dan bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan teman-teman anggota dan keluarganya. Ya. Demikian kawan-kawan semua, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.